Di part kedua ini kita akan melanjutkan fitur geocoder terkait leaflet maps ini. Agar mempersingkat waktu, saya akan coba copy paste dari Notion yang telah saya siapkan sebelumnya. Jadi nanti saya copy paste kodenya, tidak mengetik dari awal, dan lalu saya sampaikan maksud dari kode tersebut. Pertama, saya coba pas untuk kode ini, saya coba save dulu. Kemudian hasilnya itu akan muncul search box di sini. Nah, kita coba cari misalkan Bandung. Ketika diklik enter, maka akan ada suggestion list di sini. Nah, saya coba jelaskan dulu terkait kodenya karena untuk fitur ini cukup panjang gitu ya. Jadi saya coba jelaskan untuk bagian ini kita akan menambahkan kontainernya dulu terkait search box ini. Jadi caranya itu menambahkannya dengan cara L titik layer group. Nah, layer group ini tuh berguna sebagai kontainer. Jadi nanti si geocodernya itu menggunakan address search resultnya. Oke. Kemudian selanjutnya yang OSM geocoder ini, yang bagian ini kita menggunakan OpenStreetMap lagi di sini. OpenStreetMap geocoder. Sama seperti yang bagian tile layer, kita menggunakan geocoder control di sini. Untuk lengkapnya ada di dokumentasinya di bagian ini. Nah, di sini kita set parameter-parameter defaultnya yang sudah disediakan oleh si dokumentasinya. Contohnya yang saya tahu itu position, berarti posisinya itu ada di pojok kanan atas karena isinya itu top right. Kemudian placeholder adalah teks di sini. Jadi seperti itu, kemudian dimasukkan ke map container yang bagian ini tadi. Oke, selanjutnya itu OSM geocoder on mark geocode ini artinya ketika user memilih salah satu dari suggestion list ini akan memanggil fungsi baru bernama onMap geocode. Tapi ini nanti akan saya buat fungsinya. Jadi ketika diklik akan otomatis masuk atau fokus ke koordinat dari si suggestion listnya. Kan sekarang masih belum berubah apa-apa ya ketika diklik salah satunya karena belum ada fungsi on map geocode-nya ini. Seperti itu. Saya coba jalankan dulu. Nah, saya coba buat fungsi on map geocode ini. Saya copy paste. Kemudian saya buat di sini, di script, masih script yang sama di bagian bawah fungsi setMap ini. Oke, saya coba save dulu. Kemudian selanjutnya saya coba copy paste yang fungsi ini. Nanti saya coba jelaskan terkait kenapa harus ada fungsi-fungsi tadi. Karena ini fungsinya itu saling berhubungan. Karena kalau misalkan saya coba jelaskan satu fungsi aja akan sedikit bingung gitu. Oke. Nah, oke ya. Saya coba save dulu, kemudian saya refresh di sini. Saya coba demonstrasikan untuk fungsi di sini. Nah, kalau kalian lihat ketika user mengklik salah satu suggestionnya, otomatis akan fokus ke koordinat dari suggestion list tersebut. Contohnya jadi seperti ini di Bandung dan ada marker di sini. Oke, terus kita misalkan cari Depok baru. Kita coba klik,
otomatis akan muncul seperti ini. Nah, saya coba jelaskan terkait kode yang tadi saya tambahkan, yaitu fungsi onMapGeoCode. Nah, kita akan membuat onMapGeoCode ini tuh berisikan pemanggilan fungsi remove previous marker. Nanti saya jelaskan fungsi ini. Kemudian untuk yang ini kita akan menampung hasil dari koordinat si event atau yang handle geocode tadi. Jadi si onMapGeoCode ini tuh memiliki parameter secara otomatisnya itu bernama event. Nah, kita ambil koordinatnya itu menggunakan variabel ini. Kenapa saya tahu ini? Karena saya coba konsolog si variabel tersebut. Jadi didapatkan latitude dan longitude-nya itu seperti ini. Ada di variabel geocode center lat, dan yang longitude geocode center lng. Kalau kalian penasaran bisa di konsol log. Saya coba ketikkan event, event check. Saya coba save. Saya coba buka inspect element untuk melihat isiannya. Kita clear data dulu. Yang ini clear konsolnya. Misal saya coba ketikkan lagi di sini Bandung. Terus kita pilih salah satu, maka akan muncul si konsol log di bagian ini. Nah, kalau kalian lihat di field geocode ada yang namanya center. Nah, di center ini ada yang namanya lat dan lng. Nah, ini tuh latitude dan longitude-nya. Karena memang secara dokumentasinya itu yang fungsi dari handle geocodingnya itu ada dikirim parameter ini. Jadi makanya di fungsi onMapGeoCode saya tambahkan satu parameter. Ini memang agak sedikit membingungkan, jadi kalau misalkan kalian kesulitan atau ada pertanyaan, boleh disampaikan saja di grup Discord atau kolom komentar YouTube, karena memang cukup banyak fitur-fitur atau kode-kode terkait fitur geocode ini. Nah, ketika koordinatnya sudah didapatkan gitu ya, kita akan set view dari mapnya itu menggunakan fungsi set view ini dengan zoom levelnya itu 16. Makanya ketika user mengklik salah satu dari suggestion list ini, otomatis dia akan ganti tampilnya ke sini karena ada kode berikut ini. Nah, kemudian ketika kita coba ketikkan lagi misal Bandung Barat. Nah, otomatis berubah juga dan marker yang sebelumnya juga telah hilang gitu ya. Jadi cuma ada satu marker. Nah, ini tuh karena fungsi dari yang ini. Saya akan coba jelaskan isinya setelah beres yang ini. Kemudian kenapa muncul marker di sini? Padahal kan sebelumnya nggak ada ya. Nah, marker di sini tuh karena ada fungsi set marker yang telah kita panggil di sini. Oke. Selanjutnya saya akan coba jelaskan fungsi yang remove previous marker ini. Nah, karena kan tadi sebelumnya kita telah menyiapkan variabel marker ya di sini. Nah, kita cek dulu apakah data markernya itu ada atau tidak. Kalau misalkan ternyata data markernya tidak null atau berisikan nilai,
maka kita akan menghapus marker tersebut dari map container. Karena kan di sini kita setnya 0 kan. Tetapi ternyata sudah ada isinya, maka kalau ada isinya berarti kita hapus dulu marker tersebut dari map container. Caranya dengan fungsi remove layer. Ini memang fungsi dari leaflet.js-nya juga. Seperti itu. Oke, itu inti singkatnya dari fungsi remove previous marker ini. Jadi ibaratnya itu untuk menghapus marker sebelumnya agar tidak ada multiple marker di Google Maps, Leaflet Maps ini. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan fungsi dari set marker ini. Nah, set marker ini ada beberapa parameter, yaitu koordinat, kemudian pop-up text, dan show pop-up. Nah, maksudnya itu koordinat ini nanti akan berisikan longitude dan latitude-nya, kemudian pop-up text itu berisikan informasi address, jadi akan tampil di sini. Kemudian untuk show pop-up-nya ini tuh flag atau sebagai penanda apakah akan muncul pop-up atau tidak. Jadi seperti itu. Ketika sudah dikirim, misal dari sini kan ada koordinat yang tadi longitude dan latitude-nya, dan ada address information itu di variabel geocode.name. Jadi nanti muncul seperti ini informasi address-nya. Kemudian kita set flag-nya itu true untuk menampilkan pop-up-nya. Kalau ini kita set false, jadi tidak akan muncul pop-up secara defaultnya, jadi hanya marker seperti ini. Sedangkan kita inginnya secara default muncul pop-up ketika user mengklik salah satu suggestion atau otomatis muncul ketika tidak ada suggestion. Berarti kalau tidak ada suggestion itu hanya ada satu alamat saja dari teks yang kita ketikkan. Oke. Nah, di sini kan berarti kita set markernya dulu menggunakan variabel marker yang kita siapkan sebelumnya, menggunakan fungsi l.marker. Nah, di l.marker ini memerlukan koordinat, makanya kita ada parameter di sini koordinat. Jadi kita buat menggunakan marker ini, kemudian disimpan di map container yang sebelumnya kita set di awal. Oke. Kemudian ini untuk bagian apakah akan muncul dialog atau pop-up teksnya atau tidak. Dengan mengecek flag di sini kalau true seperti ini, maka akan masuk ke bagian sini. Nah, di sini ada namanya itu fungsi bind pop-up. Jadi bind pop-up ini memang bawaan dari leafletnya juga untuk menampilkan pop-up text di marker ini. Jadi otomatis terbind ke sini. Lalu jangan lupa dipanggil open pop-up-nya jadi agar otomatis muncul. Karena kalau misalkan open pop-up-nya tidak ditambahkan, seingat saya itu akan seperti ini juga, marker doang. Jadi pas diklik baru muncul. Nah, secara default perlu panggil open pop-up juga. Seperti itu. Kemudian untuk yang bagian ini kita akan mengambil data latitude dan longitude dari koordinat parameter ini. Karena koordinat ini kan dari array ya. Kalau kalian cek di sini, kita menggunakan array yang pertama itu latitude, yang kedua longitude. Nah, di sini kita ambil data tersebut menggunakan array index juga. Untuk latitude-nya indeks ke 0 atau elemen pertama, kemudian untuk longitude-nya itu array indeks ke 1 atau elemen kedua. Jadi kan array dimulai dari indeks 0 kan. Jadi 0, 1 berarti yang 0
yang ini latitude, kalau yang satu yang longitude ini. Setelah datanya didapatkan, maka kita akan set ke variabel gmap_link. Nah, gmap_linknya itu menggunakan string place seperti ini. Lalu kita tambahkan informasi latitude dan longitude-nya. Jika sudah didapatkan teks Google Map linknya, maka akan dimasukkan ke komponen map text menggunakan jQuery. Nah, map text ini tuh ada di atas yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu identifier ID map text. Jadi nanti otomatis akan diisikan ke sini. Karena ini menggunakan jQuery, maka jangan lupa ditambahkan pagar di sini. Jadi hashtag maptext.val. Nah, .val ini berarti ngeset value-nya menggunakan variabel gmap_link. Maka dari itu si input teks ini atau form input ini otomatis akan berubah menyesuaikan dengan marker yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ini salah satu fitur yang telah saya siapkan gitu ya, agar si teks ini tuh bukan user yang mengetikkan, tapi berdasarkan marker yang ada di maps ini. Jadi kan kalau kalian cek berubah-ubah ya, berubah-ubah untuk value-nya yang ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menghandle klik result eventnya. Karena kan di sini belum bisa diklik ya. Jadi belum muncul marker apa-apa, maka kita akan perlu menghandle event tersebut. Caranya kita tambahkan di bagian fungsi setMap ini. Kita copy paste saja agar mempersingkat waktu. Nah, di sini tuh ada namanya event click. Karena kan di sini kalau geocode ada memang namanya itu mark geocode secara leafletnya. Nah, di leaflet juga ada event yang namanya click. Nah, ketika map container ini ada event click, maka akan memanggil fungsi onMapClick. Nah, onMapClick ini kita akan buat secara custom. Jadi namanya bisa bebas. Misalkan kalau yang ini mau on map geocode 123, di sini juga on map geocode 123, seperti itu. Kita coba copy paste saja untuk on map click ini. Kita copy, kita simpan di bawah setMap ini. Kita minimize dulu untuk fungsi yang lain agar tidak bingung. Kita paste di sini. Nah, kita save dulu. Oke. Saya coba jalankan dulu untuk demonstrasinya. Saya sambil buka konsol dan network juga di sini. Nah, di sini semisal saya akan klik yang bagian Sunter, maka akan muncul otomatis markernya seperti ini. Kemudian di bagian sini juga ada muncul marker, tapi yang di bagian sini hilang markernya. Lalu saya coba klik yang bagian ini, maka akan muncul juga. Dan kalau kalian cek, nanti di bagian networknya itu akan memanggil API, satu API setiap satu kali klik. Nah, API ini tuh memanggil informasi address berdasarkan latitude dan longitude. Karena kalau yang bagian ini udah otomatis embed atau sudah include gitu ya dari library-nya. Jadi kita tidak perlu hit API apa-apa.
Tapi untuk yang bagian ini kita perlu hit API manual gitu untuk mendapatkan informasi address-nya. Karena di event klik ini tidak ada informasi address, hanya informasi latitude dan longitude saja. Saya coba tampilkan konsol log di sini, klik cek, klik event. Saya coba tampilkan dulu untuk konsolnya agar ada bayangan. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak ada informasi address. Jadi hanya ada informasi koordinat latitude dan longitude-nya saja. Maka dari itu kita perlu hit API secara manual untuk mendapatkan address information-nya untuk menampilkan di marker ini. Oke, saya coba jelaskan dulu untuk fungsi dari on map click-nya ini. Nah, untuk fungsi on map click ini sama, kita siapkan satu parameter bernama event karena memang dari leaflet-nya sendiri mengirim satu parameter juga ya. Jadi kita siapkan di sini seperti di mark geocode ada satu parameter juga. Nah, di sini kita sama panggil dulu remove previous markernya. Jadi untuk menghapus marker sebelumnya jika ada. Jadi kan kalau kalian cek, wah, hapus marker sebelumnya ya. Kemudian kita ambil koordinatnya. Ada di, kalau tadi di lat lng, lalu variabel lat dan variabel lng. Maka lat lng.lat, kemudian event.latlng.lng. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat query parameternya dulu. Ini saya sudah cari-cari, memang perlu seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu URL-nya akan seperti ini. Nah, query parameter itu yang setelah tanda tanya ini. Jadi format, lat, dan lon. Format, lat, dan lon. Ini full URL-nya akan seperti ini, dan query parameternya itu yang bagian ini, yang setelah tanda tanya. Karena kita akan menggunakan metodenya itu menggunakan get. Seperti itu. Jadi di sini kita set query paramnya dulu menggunakan kode ini. Jangan lupa untuk variabel params-nya itu disamakan saja seperti ini, params. Karena kalau bukan params, di sini misalkan param 123, maka setahu saya di sini perlu di set seperti ini, params titik 2 param 123. Karena di Axios itu untuk query parameters variabelnya itu params ya untuk key-nya. Jadi kalau misalkan variabel yang kalian set di sini bukan params, maka tidak akan berhasil kecuali formatnya seperti ini. Maka dari itu saya selalu menggunakan variabel params karena kan si value-nya dan key-nya sama, jadi otomatis cukup satu kali ini saja bisa gitu. Karena ini sama saja seperti params titik 2 params. Karena ini key dari Axios, kemudian ini value dari yang saya siapkan variabelnya. Maka dari itu seperti ini juga sudah cukup karena namanya sama. Oke. Untuk format disamakan JSON v2, kemudian latitude dan longitude-nya diambil dari koordinat indeks 0 dan indeks 1. Jika sudah, maka kita akan memanggil menggunakan Axios ini. Kalau kalian cek untuk query parameternya itu jadi seperti ini ya bentukannya. Oke, selanjutnya untuk memanggil API-nya menggunakan axios.get karena di sini
si dokumentasinya itu menggunakan request methodnya itu get. Saya coba cari dulu untuk referensinya sebentar. Nah, kalau tidak salah untuk dokumentasinya tuh ada di sini. Ada di nominatim.org release docs. Jadi ini ada informasi secara ofisialnya terkait API yang saya gunakan. Jadi untuk mendapatkan informasi alamat menggunakan latitude dan longitude bisa menggunakan reverse geocoding ini. Karena kan kalau sebelumnya yang bagian search box ini mendapatkan eh, koordinat dari alamat kan. Nah, sekarang reverse geocoding itu berarti mendapatkan alamat dari koordinat. Karena di sini kita hanya mendapatkan informasi koordinat saja. Maka dari itu perlu reverse geocoding dengan cara memanggil API ini. Seperti itu. Kemudian kita ambil responsnya menggunakan den ini. Untuk cara penggunaan Axios kalian bisa coba pelajari juga di website resminya si Axios ini. Jadi bisa kalian coba explore juga terkait Axios ini karena Axios library yang sering digunakan juga oleh developer gitu ya untuk memanggil API seperti itu. Kemudian eh, kita panggil remove previous marker lagi ketika sudah mendapatkan responnya karena kan di sini kita tidak menggunakan await ya. Maksud dari await itu menunggu hasil respon. Jadi ini tuh ada paralel pemanggilan kode. Jadi memanggil API dan set marker. Nah, bedanya di sini tuh hanya set marker only. Jadi kalau kalian cek, misalkan saya klik di sini, muncul markernya baru muncul pop up text-nya kan. Tidak seperti yang lewat search box yang langsung muncul. Kalau ini ada delay karena kan memanggil API dulu kan, nggak langsung dapat address-nya. Maka dari itu ini ada paralel kode karena kan di Axios ini tuh sebenarnya background task ya memanggil API itu. Jadi nggak tahu kapan selesainya karena kan tergantung internet. Jadi ini hit API terus responsnya nggak tahu kapan dapatnya. Lalu ini mengeset marker. Nah, kalau kalian cek di sini kita set markernya itu hanya koordinat, lalu pop up teksnya itu kosong dan pop up statusnya juga false. Jadi tidak akan menampilkan si pop up-nya di sini. Jadi hanya menampilkan markernya saja. Contohnya seperti ini, kalau kalian cek ada delay. Kalau kalian perhatikan secara detail, ada delay tergantung dari koneksi internetnya. Nah, ketika misal ini sudah di set markernya ya, jadi ini set marker only. Kemudian beberapa detik, anggaplah 5 detik kemudian, dapat responsnya nih, otomatis akan masuk ke sini, akan memanggil kode ini. Nah, dari sini baru kita remove lagi yang ini. Kita remove, kemudian kita set ulang markernya menggunakan koordinat yang sama, tetapi ada data address-nya. Nah, kan di sini belum ada data address-nya nih. Jadi kita set empty dan ini false. Kalau di sini sudah mendapatkan datanya. Kemudian kita set true, maka dari itu eh, ada delay tergantung koneksi internet juga. Jadi
sebenarnya ada set 2 kali marker di fungsi atau di fitur map klik ini. Jadi ngeset 2 kali marker, yang pertama marker tanpa pop up, yang kedua marker dengan pop up, seperti itu. Jadi kalau kalian eh, ganti-ganti marker, maka terkadang akan semakin lebih lama gitu ya muncul si pop up text-nya, seperti itu. Ini saya sengaja tidak menggunakan await, karena kalau menggunakan await, ketika diklik otomatis si markernya nggak akan muncul-muncul gitu sampai mendapatkan respon. Nah, kan user internetnya eh, berbeda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau yang lambat menjadi tidak responsif si websitenya, karena kayak kok udah diklik tapi nggak muncul apa-apa, baru 5 detik kemudian baru muncul marker dan ininya. Nah, kode ini tuh untuk meminimalisir hal seperti itu. Jadi setidaknya markernya muncul untuk data addressnya di belakangan gitu. Seperti itu. Untuk bagian fitur eh, integrasi leaflet maps ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi website atau link undangan yang ada di bagian sini. Tetapi akan saya jelaskan di part ketiga agar tidak terlalu panjang. Jadi jika kalian masih mengalami kendala atau ada kesulitan terkait integrasi leaflet maps ini, kalian bisa coba sampaikan di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Nanti akan saya coba bantu di sana. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oh ya, dan untuk jika kalian ingin mendapatkan Notion versi teksnya agar lebih memudahkan copy pastenya gitu ya, kalian bisa coba akses atau beli di karyakarsa.com gitu. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya di bagian research. Terima kasih dan semoga bermanfaat.